Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Mucin atau musafir cerita dimanapun berada. Terima kasih kepada yang sudah subscribe dan like. Semoga selalu ada dalam lindungan Allah dan berkah dalam hidupnya. Sebelum menyimak kisahnya, sempatkanlah menulis sholawat di kolom komentar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan bersholawat itu akan menjadi bukti kecintaan kita kepada beliau, serta mendapatkan syafaat nanti di akhirat. Di sebuah kota kecil di Eropa, jauh dari hingar-bingar dunia Islam, hiduplah seorang pria bernama Samuel Alparo. Ia adalah seorang pendeta berusia 45 tahun dengan pemikiran yang telah lama dipenuhi kebencian terhadap agama Islam. Sejak muda, Samuel dibesarkan dalam lingkungan yang kental dengan ajaran anti-Islam. Ia tumbuh dengan cerita-cerita yang membentuk pandangannya bahwa Islam adalah ancaman bagi agamanya sendiri. Namun, bukannya berusaha memahami, ia malah terperangkap dalam kebencian yang semakin mengakar. Setiap hari, Samuel menghabiskan waktunya di gereja kecil tempat ia menjadi pemimpin jemaat. Namun, hatinya tak pernah merasa damai. Alih-alih mengajarkan cinta dan kedamaian, pikirannya justru sibuk merancang berbagai cara untuk merusak citra Islam. Baginya, Islam bukan hanya agama yang berbeda, tetapi sebuah ancaman yang harus dihancurkan. Setiap ceramah yang ia sampaikan kepada jemaatnya selalu dipenuhi dengan retorika yang menanamkan kebencian terhadap umat muslim. Namun, kebenciannya itu tak berhenti hanya dalam kata-kata. Semakin lama, ia merasa bahwa menyebarkan propaganda negatif saja tidaklah cukup. Ia ingin melakukan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang bisa mengguncang dunia Islam. Sejak saat itu, ia mulai menyusun sebuah rencana jahat yang sangat ambisius. Dalam benaknya, ia ingin merusak Islam dari dalam, dan untuk itu, ia harus menyusup ke dalam komunitas muslim. Malam demi malam, ia mempelajari Islam bukan untuk memahami, melainkan untuk mencari celah yang bisa ia manfaatkan. Ia membaca Al-Quran, hadits, dan berbagai kitab Islam, tapi bukan dengan niat mencari kebenaran, melainkan untuk menemukan titik lemah yang bisa ia eksploitasi. Ia menonton video tentang mualaf, mengamati bagaimana seseorang bisa diterima di dalam komunitas muslim, dan menyusun skenario yang akan meyakinkan siapa saja bahwa ia adalah seorang pencari kebenaran yang tulus. Setelah berbulan-bulan mempersiapkan diri, akhirnya ia mengambil keputusan besar. Ia akan pergi ke Indonesia, negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Di sana, ia akan berpura-pura menjadi seorang mualaf, menyusup ke dalam komunitas muslim, dan melancarkan rencana jahatnya dari dalam. Dengan hati yang dipenuhi niat buruk, Samuel pun berangkat, siap memainkan peran terbesar dalam hidupnya. Setelah tiba di Indonesia, Samuel memilih untuk menetap di Bandung, ibu kota yang ramai dengan berbagai aktivitas keagamaan. Ia tahu bahwa di kota ini, ada banyak komunitas muslim yang akan dengan mudah menerima seorang mualaf. Untuk memantapkan rencananya, ia mulai mendekati beberapa masjid dan menghadiri kajian-kajian Islam. Namun, ia tahu bahwa hanya dengan mendengarkan kajian saja tidak cukup. Agar bisa benar-benar diterima, ia harus menunjukkan kesungguhan. Maka, dengan penuh kepalsuan, ia mulai bertanya tentang Islam kepada para ustaz dan jamaah. Dengan suara penuh antusiasme, ia bertanya tentang cara sholat, arti Al-Fatihah, serta makna syahadat. Jamaah yang melihatnya terkesan dengan ketulusannya, atau setidaknya, ketulusan yang ia tunjukkan. Setelah beberapa minggu membaur, tibalah saatnya untuk langkah terbesar dalam rencananya, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Di hadapan ratusan jamaah, ia berdiri dengan wajah penuh haru, seolah mengalami momen spiritual yang mendalam. Dengan suara lantang, ia mengucapkan syahadat. Seketika, suasana masjid dipenuhi takbir dan ucapan selamat. Para jamaah menyambutnya dengan penuh kebahagiaan, memeluknya dengan kasih sayang, dan menganggapnya sebagai saudara baru dalam Islam. Di dalam hatinya, ia menahan tawa. Mereka benar-benar percaya, pikirnya. Ia berhasil menipu mereka semua. Dengan ini, langkah pertamanya telah selesai. Kini, ia adalah seorang muslim di mata mereka, dan itu memberinya akses tak terbatas ke dalam komunitas muslim. Setelah resmi menjadi seorang mualaf, Samuel mulai menjalankan perannya dengan lebih serius.
Ia tidak ingin menimbulkan kecurigaan, maka ia berusaha untuk tampak seperti seorang muslim sejati. Setiap hari, ia menghadiri sholat berjamaah, menghadiri kajian-kajian agama, dan bahkan mulai mengenakan pakaian yang lebih islami. Dalam waktu singkat, ia mulai dikenal sebagai seorang mualaf yang sangat antusias. Beberapa ustaz dan jamaah bahkan mengaguminya karena kesungguhannya dalam belajar Islam. Ia sering terlihat membawa Al-Quran, mengajukan pertanyaan tentang tafsir ayat-ayat tertentu, dan bahkan menunjukkan minat untuk belajar bahasa Arab. Namun, di balik semua itu, ia terus menyusun strategi. Ia ingin mencapai posisi yang lebih tinggi di dalam komunitas Muslim, agar rencananya berjalan lebih efektif. Untuk itu, ia mulai mendekati para tokoh agama, menjalin hubungan dengan mereka, dan berusaha mendapatkan kepercayaan mereka. Tak butuh waktu lama baginya untuk mencapai tujuannya. Dalam beberapa bulan, ia telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari komunitas Muslim di Bandung. Banyak orang mulai mengandalkannya. Bahkan ada yang menjadikannya sebagai panutan bagi mualaf lainnya. Ia berhasil menipu semua orang dengan kepura-puraannya yang sempurna. Suatu hari, datanglah sebuah kejutan yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Seorang dermawan Muslim yang terkesan dengan perjalanannya sebagai mualaf menawarkan sesuatu yang luar biasa, kesempatan untuk menunaikan ibadah umrah ke Tanah Suci. Samuel hampir tak percaya. Ia berpikir bahwa ia harus bekerja lebih keras untuk mendapatkan kesempatan seperti ini. Namun sekarang, kesempatan itu datang begitu mudahnya. Tanpa ragu, ia menerima tawaran itu dengan wajah penuh haru. Tentu saja, itu hanya bagian dari sandiwara yang ia mainkan. Di dalam hatinya, ia bersorak kegirangan. Ini adalah kesempatan emas baginya. Selama ini, rencananya hanya terbatas pada menyusup ke dalam komunitas Muslim, tetapi kini ia mendapat akses langsung ke tempat paling suci dalam Islam. Ia yakin bahwa dengan berada di Makkah, ia bisa menjalankan rencana jahatnya dengan dampak yang lebih besar. Ini lebih dari sekadar penyusupan, pikirnya. Ini adalah kesempatan untuk menghancurkan Islam dari pusatnya. Hari keberangkatan pun tiba. Bersama rombongan jamaah lainnya, Samuel naik ke dalam pesawat yang akan membawanya ke Jeddah. Saat pesawat lepas landas, ia menatap keluar jendela dengan perasaan yang bercampur aduk. Di satu sisi, ia merasa puas karena rencananya berjalan lebih cepat dari yang ia perkirakan. Di sisi lain, ia tidak bisa menahan kegembiraannya membayangkan bagaimana ia akan melaksanakan misinya di Makkah. Ia sudah membayangkan bagaimana dunia akan gempar ketika rencananya berhasil. Perjalanan panjang dari Bandung ke Jeddah akhirnya membawa Samuel ke tempat yang selama ini hanya ia lihat dalam foto dan video, Tanah Suci Makkah. Begitu keluar dari pesawat, hawa panas segera menyelimuti tubuhnya. Matahari di atas kota suci bersinar terik, seolah menguji kesungguhan setiap peziarah yang datang. Namun, berbeda dengan jamaah lainnya yang tampak penuh semangat dan haru, di dalam hati Samuel hanya ada kebencian yang terus membara. Setelah melalui proses imigrasi dan pemeriksaan yang cukup panjang, rombongan akhirnya menaiki bus yang akan membawa mereka ke Makkah. Dalam perjalanan, Samuel diam, menyembunyikan emosinya di balik ekspresi yang tenang. Dari balik jendela, ia melihat padang pasir yang luas, bangunan-bangunan modern yang berdiri megah di antara sejarah yang begitu kental. Makkah bukan sekadar kota biasa, ia adalah pusat peradaban Islam, tempat yang menjadi kiblat jutaan Muslim di seluruh dunia. Saat bus memasuki kota, ia mulai melihat tanda-tanda yang membuatnya semakin sadar akan posisinya. Tulisan-tulisan berbahasa Arab menghiasi setiap sudut jalan, toko-toko penuh dengan barang-barang bertema Islami, dan yang paling mengejutkan, lautan manusia yang mengenakan ihram berjalan dengan tenang menuju satu arah, Masjidil Haram. Samuel menarik napas dalam-dalam. Kini, ia benar-benar berada di pusat Islam. Segala kebenciannya terasa semakin membara, tetapi di saat yang sama, ada sesuatu yang mulai mengusik hatinya. Ada energi yang tidak bisa ia jelaskan, sesuatu yang membuatnya merasa kecil di tengah kemegahan kota suci ini. Namun, ia segera mengabaikan perasaan itu. Ia sudah datang sejauh ini, dan ia tidak akan membiarkan hatinya melemah sekarang. Hari yang dinantikan pun tiba. Setelah beristirahat sejenak di hotel yang disediakan oleh agen perjalanan,
Samuel bersiap untuk menjalankan tahap terakhir dari misinya. Ia telah menyusun rencana ini selama bertahun-tahun, dan kini, ia akhirnya memiliki kesempatan untuk melakukannya. Dalam kepadatan Masjidil Haram, Samuel mengikuti rombongan jamaah yang berjalan menuju Ka'bah. Begitu matanya melihat bangunan hitam megah itu, ia merasa sedikit terkejut. Bukan karena ia terharu, tetapi karena Ka'bah memiliki daya tarik yang begitu kuat. Ribuan orang mengelilinginya dalam putaran tawaf yang penuh hikmat, air mata mengalir di wajah banyak jamaah yang benar-benar merasakan kedekatan dengan Tuhan mereka. Samuel tetap melangkah, mendekati salah satu bagian paling sakral dari Ka'bah, Hajar Aswad. Batu hitam yang dipercaya berasal dari surga itu selalu menjadi titik yang paling didambakan oleh para jamaah. Setiap orang berusaha untuk menciumnya, menyentuhnya, atau setidaknya berdoa di dekatnya. Namun, Samuel memiliki rencana yang jauh berbeda. Di dalam pikirannya, ia ingin menodai batu suci itu dengan cara yang tidak seorang pun bayangkan. Ia ingin melakukan sesuatu yang bisa mengguncang dunia Islam, sesuatu yang akan membuat namanya dikenal sebagai orang yang berhasil mencoreng kesucian tempat ini. Ia terus bergerak maju, semakin dekat ke Hajar Aswad. Tangannya mulai terangkat, siap untuk melakukan hal yang tak pernah dilakukan siapapun sebelumnya. Namun, saat jarinya hampir menyentuh batu itu, sesuatu yang aneh terjadi. Tiba-tiba, Samuel merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sebuah panas yang luar biasa menjalar ke seluruh tubuhnya, dimulai dari ujung jari hingga ke dadanya. Sensasinya bukan seperti panas biasa. Ini adalah panas yang membakar dari dalam, seolah ada api yang berkobar di dalam tubuhnya. Samuel terkejut dan segera menarik tangannya. Matanya membelalak, napasnya menjadi berat. Ia mencoba menggerakkan tubuhnya, tetapi kakinya terasa lemas. Rasa panas itu semakin menyebar, membuatnya merasa seperti terbakar dari dalam. Kenapa tubuhku terasa seperti ini? Gumamnya dengan panik. Beberapa jamaah di sekitarnya mulai memperhatikan perubahan sikapnya. Mereka melihat bagaimana wajahnya yang awalnya penuh percaya diri kini berubah menjadi pucat. Keringat bercucuran di dahinya. Meskipun angin sepau-sepau dari Masjidil Haram seharusnya membuatnya merasa lebih nyaman. Samuel mencoba melangkah mundur, tetapi tubuhnya tidak mau bekerja sama. Rasa panas itu semakin menjadi-jadi, membuatnya ingin berteriak, tetapi suara itu tertahan di tenggorokannya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan ketakutan yang sesungguhnya. Dalam hitungan detik, tubuh Samuel kehilangan keseimbangan. Kakinya gemetar, matanya berkunang-kunang, dan sebelum ia sempat memahami apa yang terjadi, tubuhnya ambruk di depan Ka'bah. Beberapa jamaah yang melihatnya segera bereaksi. Mereka bergegas mendekat, mencoba membangunkannya. Subhanallah, ada yang pingsan, seru seseorang. Seorang petugas medis yang berjaga di area masjid segera datang dan memeriksa keadaannya. Detak jantung Samuel masih ada, tetapi tubuhnya terasa sangat panas. Bahkan, beberapa orang yang menyentuh kulitnya terkejut karena panasnya yang tidak wajar. Ini bukan pingsan biasa, kata salah satu petugas medis. Jamaah di sekitar mulai berbisik-bisik. Mereka tidak tahu siapa pria ini, tetapi melihat cara ia jatuh di depan Ka'bah, banyak yang mulai merasa ada sesuatu yang ganjil. Beberapa orang langsung beristighfar dan berdoa, merasa bahwa ini adalah tanda dari Allah. Samuel sendiri tidak sepenuhnya tidak sadar. Ia bisa mendengar suara-suara di sekelilingnya, tetapi tubuhnya terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahannya untuk bangun. Dalam kegelapan pikirannya, ia mulai merasa ketakutan. Apa yang terjadi padaku? Pikirnya. Dibawa ke ruang perawatan darurat di dalam kompleks Masjidil Haram, kondisi Samuel semakin memburuk. Para dokter dan tenaga medis mencoba memahami apa yang menyebabkan tubuhnya begitu panas, tetapi tidak ada satupun yang menemukan penjelasan logis. Sepertinya dia dehidrasi parah, kata salah satu dokter. Tapi ini aneh, kulitnya mulai mengering dengan cepat. Benar saja, dalam waktu singkat, kulit Samuel tampak kehilangan kelembapan. Seolah-olah tubuhnya sedang mengering dari dalam. Tidak hanya itu, perutnya mulai membesar secara tidak wajar, dan dari tubuhnya muncul bau busuk yang tidak bisa dijelaskan.
Di dalam pikirannya, Samuel ingin berteriak meminta tolong, tetapi suaranya tidak keluar. Ia mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Semua kebencian yang dulu ia pelihara kini berubah menjadi ketakutan. Ia ingin kembali, ingin mengulang semuanya, ingin menghentikan rencana jahatnya, tetapi semua sudah terlambat. Di sekelilingnya, jamaah terus berdoa, membaca ayat-ayat suci, seolah merasakan bahwa ini bukan kejadian biasa. Sementara itu, tubuh Samuel semakin melemah, dan kesadarannya mulai menghilang. Di ruang perawatan darurat di dalam kompleks Masjidil Haram, kondisi Samuel semakin memburuk dengan cepat. Awalnya, para tenaga medis mengira ia mengalami dehidrasi parah akibat panasnya cuaca dan kelelahan selama ibadah umrah. Namun, semakin lama mereka memeriksa tubuhnya, semakin jelas bahwa ini bukanlah kasus biasa. Tubuhnya yang sebelumnya normal kini mulai mengalami perubahan drastis. Kulitnya tampak mengering dengan cepat, seperti tanah tandus yang kehilangan airnya. Keringat yang mengalir deras di tubuhnya kini mengeluarkan aroma yang aneh, seperti bau logam terbakar yang bercampur dengan sesuatu yang busuk. Tetapi yang paling mengerikan adalah perutnya yang mulai membesar dengan cara yang tidak wajar. Para petugas medis yang menyaksikan perubahan ini mulai panik. Salah seorang dokter mencoba menekan bagian perutnya untuk mencari tahu apakah ada cairan berlebih atau pembengkakan organ dalam. Tetapi begitu ia menyentuhnya, Samuel berteriak kesakitan. Rasanya seperti ada sesuatu yang meledak di dalam tubuhnya. Seperti tekanan yang terus bertambah tanpa ada jalan keluar. Ini tidak normal, bisik salah satu perawat sambil mundur ketakutan. Sementara itu, Samuel sendiri mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar penyakit medis yang menyerangnya. Ia mencoba menggerakkan tangannya, tetapi kekuatannya semakin menghilang. Tubuhnya terasa semakin berat, seolah sedang dihimpit oleh sesuatu yang tak kasat mata. Ia ingin berteriak, ingin meminta pertolongan, tetapi lidahnya terasa kaku, suaranya tersangkut di tenggorokannya. Jamaah yang masih berada di sekitar ruangan mulai membaca doa-doa perlindungan. Seorang ulama yang kebetulan berada di sana segera membaca ayat-ayat Al-Quran dengan suara lantang. Saat ayat-ayat itu berkumandang, tubuh Samuel mulai bereaksi dengan cara yang lebih aneh lagi. Suasana dalam ruangan perawatan berubah menjadi lebih tegang. Para dokter yang biasanya terbiasa menangani kasus darurat kini mulai kehilangan akal. Mereka tidak pernah melihat sesuatu seperti ini sebelumnya. Sementara itu, beberapa jamaah yang melihat kejadian ini mulai merapatkan diri dalam lingkaran kecil, mengangkat tangan mereka, dan berdoa bersama. Suara doa yang menggetarkan memenuhi ruangan, menggema di setiap sudutnya. Ya Allah, lindungilah kami dari keburukan yang kami tidak ketahui. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Samuel yang masih dalam kondisi setengah sadar mulai merasakan sesuatu yang sangat aneh. Setiap kali ayat suci dibacakan, tubuhnya bereaksi dengan cara yang semakin mengerikan. Urat-urat di lehernya menegang, napasnya semakin pendek, dan ia merasa seolah ada sesuatu yang sedang mencabik-cabik dirinya dari dalam. Di dalam pikirannya yang kacau, ia mulai melihat bayangan-bayangan dari masa lalunya. Ia melihat bagaimana ia merancang semua rencana jahatnya, bagaimana ia memasuki komunitas muslim dengan niat buruk, dan bagaimana ia berbohong demi menjalankan misi yang ia yakini akan menghancurkan Islam dari dalam. Namun, kini semuanya berbalik. Ia tidak lagi merasa sebagai penguasa atas rencananya sendiri. Sebaliknya, ia merasakan sesuatu yang lebih besar dari dirinya sedang menghakimi setiap perbuatannya. Ketakutan mulai menjalar di seluruh tubuh Samuel. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar tidak berdaya. Semua kesombongannya, semua rencana yang telah ia susun dengan begitu matang, kini tak berarti apa-apa. Aku ingin pergi dari sini. Pikirnya dalam hati. Tetapi tidak ada jalan keluar. Tubuhnya semakin terasa berat, dan rasa sakit yang ia alami semakin tak tertahankan. Seolah ada sesuatu yang menghimpit dadanya, mencegahnya untuk bernapas dengan bebas. Jamaah yang masih berada di sekitar ruangan semakin intens membaca doa-doa mereka. Beberapa dari mereka bahkan menangis, bukan karena kasihan, tetapi karena merasa bahwa mereka sedang menyaksikan kuasa Allah bekerja di depan mata mereka. Di saat yang sama,
Samuel mulai merasakan sesuatu yang lebih menakutkan daripada sekadar rasa sakit. Ia merasa ada bayangan hitam yang mulai muncul di dalam pikirannya, seolah-olah sesuatu sedang menjemputnya. "Tidak, tolong aku," bisiknya, meskipun suaranya hampir tidak terdengar. Dalam kondisi yang semakin kritis, Samuel akhirnya menyadari bahwa semua ini adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Ia mengingat bagaimana ia telah memalsukan imannya, bagaimana ia telah menipu orang-orang yang menerimanya dengan tangan terbuka, dan bagaimana ia telah berniat mencemarkan tempat paling suci dalam Islam. Di detik-detik terakhir kesadarannya, ia mencoba berbicara. Bibirnya bergerak, tetapi suaranya nyaris tidak keluar. Beberapa jamaah mendekat, mencoba mendengar apa yang ia katakan. Aku salah, aku ingin bertaubat." Namun, kata-kata itu datang terlambat. Tubuhnya semakin kaku, matanya mulai kehilangan cahaya, dan aroma busuk yang berasal dari dirinya semakin menyengat. Di sekelilingnya, para jamaah yang mendengar pengakuannya hanya bisa menggelengkan kepala. Salah satu dari mereka berkata dengan suara lirih, "Taubat tidak bisa ditunda hingga ajal tiba." Saat nafas terakhir Samuel terhembus, suasana di dalam ruangan menjadi sunyi. Semua orang yang berada di sana menyaksikan bagaimana seorang pria yang datang dengan niat jahat akhirnya menghadapi kematiannya dengan cara yang begitu mengerikan. Beberapa saat kemudian, petugas medis yang mencoba memeriksa kembali kondisinya terkejut. Tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda pembusukan lebih cepat dari seharusnya. Dalam hitungan menit, warna kulitnya berubah, aroma tubuhnya semakin menyengat, dan ruangan yang awalnya hanya dipenuhi dengan doa kini dipenuhi dengan bau yang begitu menyiksa. Petugas yang menangani jenazah mencoba untuk mengangkatnya, tetapi mereka merasa ada sesuatu yang berat, seolah-olah tubuhnya enggan untuk dipindahkan. Beberapa jamaah hanya bisa menggelengkan kepala. Mereka tahu bahwa ini bukan kejadian biasa. Mereka tahu bahwa ini adalah tanda dari Allah, sebuah pelajaran bagi siapa saja yang berani bermain-main dengan agamanya. Di luar ruangan, kabar tentang kematian tragis seorang mualaf palsu mulai menyebar. Banyak yang bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Namun, bagi mereka yang menyaksikannya secara langsung, mereka tahu bahwa ini adalah bukti dari keadilan Allah. Setelah kematian tragis Samuel, petugas segera mengumpulkan barang-barang pribadinya yang tersisa. Di antara paspornya, beberapa uang tunai, dan beberapa barang kecil lainnya, ada satu hal yang menarik perhatian mereka. Sebuah amplop lusuh berwarna kecoklatan. Amplop itu tampak sudah lama disimpan, dengan ujung-ujungnya yang mulai terkoyak. Ketika salah satu petugas membuka amplop itu, ia menemukan selembar kertas berisi tulisan tangan yang berantakan. Kata-kata yang arogan tertulis di sana yaitu, "Tidak ada bisa menghalangiku untuk melakukan apapun yang aku mau." Tulisan itu tampak ditulis dengan tinta merah, seolah menggambarkan kemarahan atau bahkan penyesalan yang mendalam. Beberapa jamaah yang melihat surat itu mulai saling berbisik. Apa maksud dari kata tersebut? Seorang ulama yang kebetulan berada di lokasi mengambil surat itu dan mengamatinya dengan seksama. Dengan suara penuh hikmah, ia berkata, "Ini adalah pelajaran besar. Kesombongan telah menuntunnya ke jalan kehancuran. Allah tidak menyukai kesombongan, dan barang siapa yang berniat jahat terhadap agama ini, ia akan menerima balasan yang setimpal." Kata-kata itu menggema di benak semua yang hadir. Samuel telah menulis surat itu, tetapi tak seorang pun tahu apakah ia menulisnya sebelum atau saat dirinya mengalami penderitaan terakhirnya. Apakah itu pengakuan atas kesombongannya sendiri? Ataukah ia akhirnya menyadari bahwa kebenciannya selama ini telah membawa kehancuran bagi dirinya sendiri? Tak ada yang tahu pasti. Namun, satu hal yang jelas, kehidupan dan kematiannya menjadi pengingat bahwa niat buruk tidak akan pernah berakhir dengan baik. Berita tentang kematian aneh Samuel mulai menyebar dengan cepat di antara jamaah umrah yang ada di Makkah. Dalam hitungan jam, cerita ini telah menyebar ke berbagai kelompok jemaah dari berbagai negara. Di hotel-hotel tempat jamaah menginap, bisikan-bisikan tentang pria yang meninggal secara misterius di depan Ka'bah menjadi topik utama. Beberapa orang yang melihatnya langsung memberikan kesaksian tentang bagaimana tubuhnya tiba-tiba melemah, perutnya membesar, dan aroma busuk yang menyebar begitu cepat setelah kematiannya. "Aku melihatnya langsung,"
Dia berusaha berjalan ke arah Hajar Aswad, tapi tiba-tiba tubuhnya seperti terbakar dari dalam, kata seorang jamaah asal Turki. Saat kami mengucapkan doa-doa, tubuhnya semakin mengejang. Ini sungguh pertanda dari Allah, timpal seorang pria dari Mesir. Bahkan di media sosial, para jamaah yang berada di Makkah mulai membagikan kisah ini, meskipun tanpa menyebut identitas Samuel secara rinci. Mereka hanya menyebutnya sebagai seseorang yang meninggal dalam keadaan yang aneh setelah berbuat sesuatu yang tidak pantas di tanah suci. Di kalangan ulama dan pemimpin spiritual, kejadian ini menjadi bahan diskusi yang serius. Mereka melihatnya sebagai pelajaran besar bagi siapa saja yang berniat jahat terhadap agama dan tempat-tempat suci. Dalam berbagai ceramah yang disampaikan di Masjidil Haram, kejadian ini mulai disebut sebagai pengingat bahwa kesucian Makkah harus dijaga. Dan siapapun yang berniat merusaknya pasti akan menghadapi konsekuensi yang tidak terbayangkan. Kisah tentang kematian Samuel menjadi perbincangan luas tidak hanya di Makkah, tetapi juga di berbagai negara ketika para jamaah umrah kembali ke tanah air mereka masing-masing. Banyak orang yang merenungkan apa yang sebenarnya terjadi. Bagi sebagian orang, ini adalah bukti nyata bahwa Allah tidak membiarkan kejahatan merajalela, terutama di tempat yang paling suci bagi umat Islam. Bagi yang lain, ini adalah pengingat bahwa niat seseorang, sekecil apapun itu, akan selalu diketahui oleh Allah. Tidak ada yang bisa bersembunyi dari keadilannya. Di berbagai forum keagamaan, kisah ini mulai dijadikan contoh dalam khutbah Jumat dan kajian Islam. Para ustaz dan ulama mengingatkan umat bahwa keikhlasan dalam beribadah sangatlah penting. Jika seseorang datang ke Makkah dengan hati yang bersih, ia akan merasakan kedamaian dan keberkahan yang luar biasa. Tetapi jika seseorang datang dengan niat buruk, maka keadilan Allah akan berlaku dengan cara yang tidak bisa dijelaskan oleh akal manusia. Di sisi lain, kisah ini juga menjadi pelajaran bagi siapapun yang masih menyimpan kebencian di hatinya. Kebencian yang berlarut-larut hanya akan membawa kehancuran bagi diri sendiri. Samuel adalah bukti nyata bagaimana seseorang yang membiarkan hatinya dipenuhi kebencian akhirnya harus menanggung akibat yang luar biasa mengerikan. Banyak orang yang mencoba mencari penjelasan logis atas kematian Samuel. Beberapa ilmuwan medis yang mendengar kisah ini berusaha menganalisis apa yang sebenarnya terjadi pada tubuhnya. Mereka mencoba menghubungkan gejala-gejala yang ia alami dengan kondisi medis tertentu, seperti serangan jantung, dehidrasi ekstrim, atau gangguan organ dalam yang menyebabkan pembengkakan. Namun, meskipun berbagai teori diajukan, tidak ada yang benar-benar bisa menjelaskan bagaimana tubuhnya bisa mengalami perubahan yang begitu cepat dalam waktu singkat. Tidak ada satupun kasus medis yang pernah dilaporkan sebelumnya yang menyerupai kejadian ini. Bagi para jamaah yang menyaksikannya langsung, mereka tidak memerlukan penjelasan ilmiah. Mereka tahu bahwa ini adalah bagian dari keadilan Allah yang tak terbantahkan. Mereka telah melihat sendiri bagaimana seseorang yang datang dengan niat jahat justru menerima akibat yang setimpal. Sebagai umat manusia, kita sering lupa bahwa keadilan Allah tidak selalu bisa kita pahami dengan logika manusia. Namun, bagi mereka yang beriman, kisah ini adalah bukti nyata bahwa Allah melihat segala sesuatu dan membalas setiap perbuatan, baik atau buruk. Setelah beberapa hari, jenazah Samuel akhirnya dimakamkan di tanah asing, jauh dari tanah kelahirannya. Tidak ada keluarga atau teman yang datang untuk memberikan penghormatan terakhir. Hanya segelintir petugas yang menangani pemakamannya, dan mereka pun melakukannya dengan perasaan berat. Kisah hidupnya berakhir dalam kehinaan, sebuah ironi bagi seseorang yang awalnya datang dengan rencana besar untuk merusak Islam. Ia tidak hanya gagal dalam misinya, tetapi juga meninggalkan dunia dengan cara yang penuh penderitaan dan aib. Namun, bagi umat Islam, kisah ini tidak sekadar tentang hukuman atau karma. Kisah ini adalah pengingat untuk selalu menjaga hati, niat, dan perbuatan. Bahwa kesombongan, kebencian, dan niat buruk tidak akan pernah membawa seseorang kepada kebaikan, tetapi justru akan menjerumuskan mereka ke dalam kehancuran yang tidak terelakkan. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Bahwa di dunia ini, kita mungkin bisa berbohong kepada manusia, tetapi kita tidak akan pernah bisa berbohong kepada Allah. Dan bahwa pada akhirnya, hanya mereka yang memiliki hati yang bersih dan niat yang baik yang akan menemukan kedamaian sejati, baik di dunia maupun di akhirat.
Terima kasih sahabat hikmah hati sudah mendengarkan kisah ini sampai selesai. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil hikmahnya. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.